Keturunan Melayu dari mana tuh, hah? Bangladesh, Rohingya, Perindapan gitu. Sementara keturunan Indonesia itu Giliran aku buat konten perbandingan negara Indonesia dan Malaysia, kalian nggak terima. Nih, kalian-kalian semua kalau ingin tahu kebaikan hati orang Melayu yang mungkin gak semua orang tahu, salah satunya kalau kamu suruh milih mana kerja yang enak antara orang ekspat sama orang Melayu, memilih orang Melayu. Sebab ada yang komen gini nih sama gua nih. Sebenarnya ini yang komen dari tanahnya si Upin Ipin ya. Komennya gini nih. Orang Malaysia tuh orangnya kaya raya. Tak macam orang Konoha, tak payah je. Betul. Pret. Kalau emang orang Malaysia itu kaya raya, nggak mungkin jadi urutan kedua penghutang isi rumah terbesar setelah Thailand. Masa kaya raya isi rumahnya ngutang? Dasar perindapan slopers gitu loh. Orang Malaysia tuh ternyata penghutang isi rumah. Karpet lah tu, kursi lah tu, sofa lah tu, selimut lah tu, panci butut, ngutang itu. Wajan butut, ngutang itu. Awe. Ada yang ngomong gini nih sama gua nih. Malaysia dengan Indonesia itu levelnya sudah berbeda. Kalau mau singgung menyinggung, jangan ujung-ujungnya marah-marah kalau dibalas. Laporan gitu. Jangan baperan. Kalau mau singgung menyinggung, nih gua balas nih. Memang Indonesia dengan Malaysia itu levelnya sangat berbeda, bos. Indonesia itu levelnya sudah jauh, sudah di atas gitu. Lihat aja peranakannya tuh. Peranakan Indonesia itu. Dulu kulitnya hitam sampai coklat, kuning langsat, putih sampai sekarang banyak yang bule. Sementara keturunan Malaysia itu malah sebaliknya. Dulu Melayu itu kan bule, putih, kuning langsat, coklat. Sampai sekarang lihat tuh di sana banyak yang, waduh, nggak tega bilangnya juga, bos. Kireng semua. Keturunan Melayu dari mana tuh, hah? Bangladesh, Rohingya, Perindapan gitu. Sementara keturunan Indonesia itu, bro, Europe, Tiongkok, Nippon, Japan gitu ya, Timur Tengah gitu ya, Netherlands, Sweden, USA gitu. Beda lah, jelas. Indonesia itu sudah di atas gitu levelnya, bos. Jangan baper lu, gua bales lu nanti marah-marah lu. Payah. Fakta itu fakta. Ireng, au. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk edukasi dan informasi. Malaysia, penghutang isi rumah tangga yang terbanyak itu kata masnya. Tapi setidaknya masnya yang daripada Indonesia, saya rasa mungkin belum pernah datang ke Malaysia, belum pernah ke luar negara juga. Kalau dilihat dari kata-katanya, biasanya kalau orang yang sudah pergi ke luar negara tidak akan berkata-kata seperti itu. Mungkin masnya ini membalas komentar-komentar yang toksik. Tapi di sisi lain, mas, orang-orang kita itu juga banyak komentar yang toksik. Di sini saya akan mencoba untuk memperlihatkan sesuatu yang dimana Malaysia, kalau dilihat dari sisi positifnya, banyak orang-orang kita yang merantau di negara tetangga. Dan mereka juga merasakan perubahan yang begitu sangat luar biasa ketika merantau di Malaysia. Yang dimana kalau di tempat kita misal kata mencari rezeki 1 bulan gaji 5 juta, itu begitu sangat sulit. Jadi sebelum mengata-ngatakan atau mengata-ngatain Malaysia, hendaknya kita harus tengok ke belakang dulu. Negara yang kamu kata-katain, negara yang kamu bilang banyak hutang, tapi faktanya bisa memberikan peluang pekerjaan bagi orang Indonesia dan juga pekerja asing lainnya. Yang dimana ketika orang Indonesia datang ke Malaysia untuk mengadu nasib, banyak yang hidupnya berubah dari negara tetangga kita, Malaysia. Dari mulai pekerja buruh hingga pekerja profesional.
Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, hendaknya kita saling respect dibandingkan kita harus mengata-ngatain negara tetangga kita, Malaysia, yang dimana jutaan orang Indonesia merantau mengadu nasib di sana. Bahkan kadang-kadang kalau saya melihat ya, orang Indonesia di Malaysia sampai belasan tahun, sampai sudah berumur, tapi masih tetap merantau. Ya dikarenakan kalau bekerja di kampung sendiri memang gajinya pas-pasan. Jadi sebelum mengata-ngatain Malaysia banyak hutang, pancing ngutang, karpet ngutang, itu salah besar, Mas. Di Malaysia, Mas, jarang orang pengangguran. Satu rumah itu kerja semua. Istri, suami, emak, bapak, semuanya itu kerja, anak kerja. Jadi kalau misal kata, oh itu mobilnya hutangan, makanya banyak mobil. Meskipun mobilnya kreditan, tapi mereka mampu membayar karena mendapat gaji bulan-bulan. Dan di video kali ini, Bang Toha Reaction akan mencoba tentang fakta-fakta di Malaysia bagi orang Indonesia yang mungkin belum tahu. Jangan kita meremehkan atau ngata-ngatain negara tetangga kita. Padahal orang Indonesia juga banyak yang merantau di Malaysia hingga merasakan hal ini. Kita simak videonya. Giliran aku buat konten perbandingan negara Indonesia dan Malaysia, kalian nggak terima. Kalian bilang aku kolot, Emasnya terkejut. geblek. Jadi Suasana di Malaysia bersih. kenapa kalian nggak buat? Buatlah, nggak ada yang larang juga kok. Tapi ini melehong ya, melehong engkau. Kasih paham, Mas. Udahlah, aku nggak peduli ya. Kalian mau bilang apapun itu, nggak peduli aku. Emang dari dulu aku buat konten perbedaan kok. Udah bukan baru sekarang, kalian aja yang baru kenal aku. Melehong engkau. Kita marah-marah, ya Mas. Melehong engkau di atas nasiku ya. Ada tomat, ada bawang merah. Giliran kalian lihat konten aku, kalian hujat-hujat. Kenapa nggak kalian buat aja sendiri? Kan kalian punya HP juga. Kan kalian bisa juga rekam, ngomong kayak aku rekam gitu kan. Tentang suasana Malaysia, tapi hujat netizen. Dikasih fakta nggak mau. Jangan cuma taunya julid aja gitu. Sabar, Mas. Cicing di negara anu tara ngalindes jelema mah kieu ya, selain bersih, tertib, indah deh. Betul. Giliran aku buat konten perbandingan negara Indonesia dan Malaysia, kalian nggak terima. Kalian bilang aku kolot, geblek. Jadi kenapa kalian nggak buat? Buatlah, nggak ada yang larang juga kok. Tapi ini melehong ya, melehong engkau. Udahlah, aku nggak peduli ya. Kalian mau bilang apapun itu, nggak peduli aku. Emang dari dulu aku buat konten perbedaan kok. Udah bukan baru sekarang, kalian aja yang baru kenal aku. Melehong engkau. Melehong engkau di atas nasiku ya. Ada tomat, ada bawang merah. Giliran kalian lihat konten aku, kalian hujat-hujat. Kenapa nggak kalian buat aja sendiri? Kan kalian punya HP juga. Kan kalian bisa juga rekam, ngomong kayak aku rekam gitu kan. Jangan cuma taunya julid aja gitu. Nih, kalian semua kalau ingin tahu kebaikan hati orang Melayu yang mungkin gak semua orang tahu, salah satunya
kalau kamu suruh milih mana kerja yang enak antara orang ekspat sama orang Melayu, memilih orang Melayu. Sebab apa? Orang Melayu ini kan kan ini kan negara mereka. Orang Malaysia, Melayu kah, Chinese-nya kurang lebihnya sama. Mereka itu punya toleransi yang bagus. Salah satunya kalau kamu kerjanya bagus, jujur, kerjanya tepat waktu dan bisa dipercaya, mereka lepaskanlah kamu masuk. Yang penting kamu punya quality kerja yang bagus. Ingin tahu ini rumahnya siapa? Ini rumahnya orang Melayu, tapi yang sewa itu orang France. Salah satunya kalau kamu itu pekerja yang bagus, kamu nggak usah susah, kamu akan direkomendasikan dengan semua jiran dia, kah orang Chinese, kah orang ekspat, kah apa saja yang sekiranya kamu memenuhi cita rasa mereka kerja yang bagus. Ini rumah dia, ini kan orangnya kemana aku nggak tahu namanya, ini dari France. Aku dikenalkan ini kurang lebihnya udah hampir 1 tahun dah ini yang ini dari rumah dia. Ini kawasan KLCC sebelah saja, yang satu di sini, satu sebelah sana. Lepas tuh aku bagi tahu sama Mem. Aku tadi kan dikasih kunci. Lepas tuh aku bagi tahu sama Mem lah. Mem, itu Laila sudah, Mem, I already collect this what they call letter from the mailbox. Thank you kakak. Kamu baca lah ini apa tuh feedback dari customer ya. Tak peduli lah itu ke Chinese kah, Melayu kah, apalagi kalau kamu didapati pekerja yang pekerja yang tanggung jawab, utamanya jujur. Kalau jujur dan baik, kami Malaysia pun baik dimanapun macam itu. Sama seperti itu. Salah satunya sekarang kamu bisa baca mana ada orang sebenarnya merelakan keluar masuk kalau nggak dipercaya, nggak mungkin kan. Tadi aku sudah dapat ini dari tenant ini kan orang France. Message Laila saja. Hi Laila, there is the food delivery, please help to collect. Yang aku ingatkan untuk siapa? Aku tunjuk lah. Aku bilang gini. Then I say, aku cakap, sir, seems to be there's no one's around. Memang kalau aku masuk memang nggak ada orang. Cakap itu grab food untuk Laila katanya. Thank you so much. Alhamdulillah. Suatu rezeki kan. Makanya kalau kerja itu yang betul. Dengan siapa aja, utamanya kamu jujur. Kan tepat waktu. Ini masuknya jam berapa? Ini aku sudah mau pulang ini. Makanya aku udah mau pulang dikasih entah nasi apakah. Kan senang. Aku tinggal turun, ambil saja kan. Aku cakap terima kasih. Lepas itu apa? Aku kasih. Ini kan rumahnya orang Melayu kan, aku bagi tahu sama Mem, itu customer, Mem, the customer buy the what they call lunch for Laila. Thank you, that's very great kakak. Thank you so much to care my house. Kasihnya terima kasih karena menjaga rumahnya. Salah satunya kalau kamu nggak dipercaya, mana ada orang benarkan kamu keluar masuk, sepi kan? Emang nggak ada orangnya kemana? Aku nggak tahu. Aku masuk saja. Itulah kalau orang Melayu yang sekiranya kita itu sudah bisa memberikan diberikan kepercayaan. Satu, kepercayaan itu nggak bisa dibeli ya. Itu lahirnya kalau kamu sesuaikan siapa aja lah, tak kisah Laila atau siapa saja. Kalau kamu sudah bisa dipercaya, jaga amanah itu. Jangan sekali-kali dikhianati. Oke? Nah, udah selesai nih, dah nak balik. Oke? Kerja dekat Malaysia boleh dapat gaji 10 sampai 11 juta ke? Betul kata betul? Okey, saya akan jawab. Don't skip. Jadi sebetulnya tu gaji basic ialah 1.700 untuk sektor perkilangan, karena saya orang yang bekerja di kilang. Jadi gaji kita tu basicnya 1.700. Kalau mau dapat 2.500 itu bergantung pada korang nak ambil OT ke tak, ataupun kilang korang ada OT ke tak. Tapi kalau ada korang ambil lembur, barulah boleh banyak gaji kan. Tapi korang jangan salah faham ya. Kalau dah ambil OT itu penat sangat tahu. Lagi korang boleh kurang rehat. Sebab kita kerja 12 jam, ada sip malam dan sip pagi. Korang kena tahan banting. Gaji boleh dapat 10 juta tu kalau korang convert ke rupiah. Kalau korang convert ke rupiah tu gaji tu memang besar. Tapi korang tak tahu macam mana biaya hidup dekat Malaysia kan. Korang just tahu nominal je. Korang just tahu gaji kerja dekat Malaysia tu besar, tapi korang tak tahu macam mana kerja di Malaysia. Jadi kuatkan mentaliti kalian, harus berani bertanggung jawab. Jangan cuman karena gaji besar kalian tergiur. Nanti sampai di Malaysia habis tu kabur.
Ini dia alasanku kenapa milih kerja di Malaysia dan tinggal di Malaysia. Yang pertama tentu aja soal gaji. Untuk IP kategori 3 misalnya, gajinya itu minimumnya udah sekitar Rp3.000 per bulan atau kira-kira sekitar 12.600.000 kalau dihitung dengan kurs saat ini. Dengan cost of living yang masih masuk akal, value dari gaji itu kerasa lebih hidup dan bisa dibilang lebih seimbang sama kehidupan harian. Lalu selanjutnya adalah lingkungan kerjanya. Lingkungan kerjanya ini campuran antara lokal dan juga ekspat dari berbagai negara. Jadi secara tidak langsung bikin kita berkembang dan adaptif. Kita jadi bisa belajar budaya, makanan, dan bahasa satu sama lain. Dan hal ini menurutku pengalaman yang sangat berharga karena selain kerja, kita juga belajar perspektif baru dari banyak orang. Nah, selanjutnya alasan gue kenapa gue memilih kerja di Malaysia dan tinggal di Malaysia itu adalah karena lokasi yang gak jauh dari Indonesia. Buat kalian yang punya pertanyaan seputar kerja di KL, tulis di kolom komentar ya. Panjang, ini sudah mau balik ah? Ya. Hah? Ya. Sudah mau balik? Uang sudah ada belum mau balik? Hah? Macam mana tak ada uang mau balik? Hah? Tak ada uang. Mau balik ah? Ini kawasan you punya tiket. You mau terbang ini malam. Ini panjang punya tiket, ini you punya tiket. You tengok balik tiket bagi free. Apa lagi you mau? You berapa hari cuti? Tiket free. 45 hari. Hah? 45 hari. 45 hari. Ini uang you untuk belanja. Uang untuk belanja balik ni. Untuk belanja balik. Jadi you hati-hati jalan lah. You hati-hati jalan. You tengok saya tak kasih you sampai sini. Balik kampung juga jangan sudah tak mau ingat saya lagi. Balik kampung sudah sampai kampung telefon. Hari-hari telefon. Ya jangan cakap hari-hari telefon. You tengok siapa balik pun tak ada telefon saya punya. Betul tak? Cik Ahmad kan? Kirim salam sama you family semua lah. Ya. Saya doa you selamat sampai lah. Ya. Okey Panjang, hati-hati jalan Panjang. Apa-apa nanti beritahu saya lah. Okey, you hantar dia sampai Bas Nasim. Ya. Apa-apa pun selamat jalan lah. Sudah tak boleh tahan lah mau jumpa bini. Sudah tak boleh tahan lagi. Pendek, you bilang mau balik pendek. You sini cerita sama saya. Sini. Sini, you mau balik bila? Berapa hari bulan? Ramahnya bos Melayu Malaysia. Hah? Bulan 8 lah? Bulan 8 tak mau cerita sekarang lah. Saya cakap sama you. Apa saya mau balik bulan 8? Kenduri apa? You bini pun tak ada, kenduri apa? You bini pun tak ada. Anak ada 3. Dia cakap. Bini tak ada, anak ada 3. Okey Panjang. You sudah balik, sudah sampai kampung. Nanti telefon saya. You sama Husin, you balik lah. Apa-apa nanti ada apa-apa you call saya lah. So wang simpan baik-baik. Okey, sini pekerja saya kita 2 orang nak balik ke kampung Jadi kita dah belikan tiket, kita dah buat yang terbaik untuk pekerja-pekerja kita lah. Apa-apa pun siapa-siapa yang bekerja, warga asing yang bekerja di German Fine akan kita beri secagu hati tiket penerbangan pergi balik dan juga wang saku lah untuk dalam perjalanan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Banyak yang bertanya, berapa sih gaji kamu pertama kali datang kerja di Malaysia? Halo guys, kembali lagi di mini vlog Mak Paima. Jadi ini ceritanya guys, aku baru pulang kerja dan aku berencana mau masak guys karena udah lapar juga. Jadi aku buru-buru mau ke dapur nih mau masak guys. Sambil kita cerita-cerita berapa sih gaji pertama kali aku masuk kerja di kilang Malaysia ini. Jadi guys, di sini aku akan jelaskan. Jadi aku masuk kerja di sini tanggal 25 bulan 10 tahun 2019. Nah, di sana guys, pertama kali gaji basicku itu 1.100 RM. Nah, pada saat itu jelang berapa bulan kemudian lah, 3 bulan lah kayaknya, naiklah di situ jadi 1.200. Nah, beberapa tahun kemudian, 2 tahun atau 3 tahun kemudian naiklah jadi 1.500. Nah, sampai sekarang gaji anak baru itu sekitaran 1.700 RM. Nah, kalau orang lama udah pasti beda ya, basicnya, gajinya, dan OT-nya pun sudah beda. Kalau perkiraan orang lama dan orang baru. Tapi, normal gaji basic di Malaysia itu 1.700 RM guys. Jadi, kalau ikut tukaran sekarang guys, gajinya itu sekitaran 7 juta lebih guys. Karena sekarang ringgit tengah naik ya guys, 1 ringgit itu sekitaran 4.200 rupiah guys. Jadi memang
ringgit semakin tahun semakin menyala ya guys. Pertama kali aku di sini masuk kerja, ringgit itu jatuh loh guys, sekitaran 3.300, pernah juga 3.200, pernah juga 3.100. Tapi sekarang itu guys, ringgit semakin naik. 1 Rm itu sekitaran 4.200. Bayangkan guys, nilai mata uang rupiah sangat rendah ya sekarang guys. Sebenarnya kami untung sih ya kan, orang pekerja kilang yang ada kerja di kilang di Malaysia ini. Untungnya kenapa? Ketika kami mengirim uang ke Indonesia, maka nominal ringgit itu sangat sedikit. Contohnya, biasanya kan 1 juta itu 300. Sekarang 1 juta itu nggak nyampe guys 250 ringgit. Itulah keuntungan bagi kami. Tapi sangat disayangkan sekarang ekonomi Indonesia kayak gitu guys. Jadi ada dampaknya juga sama Indonesia. Semogalah keadaan ini semakin membaik ya guys, karena kasihan juga dengan nominal mata uang Indonesia nantinya. Nah, pesanku buat kawan-kawan adik-adik yang bekerja di sini, simpan-simpanlah uang kalian bagus-bagus. Jangan berpoya-poya, gunakan dengan sebaik mungkin. Karena nggak selamanya kita di sini bekerja sebagai pejuang devisa atau TKI. Bakalan juga kita nanti pulang ke Indonesia. Nah, jangan sampai menyesal guys karena hidup berpoya-poya di sini. Ingatlah tujuan awalmu datang ke sini untuk merubah nasib. So, pandai-pandailah jaga hidup. Semua kita sehat, semua kita bahagia. God bless you all. Malaysia, negara kecil, tapi memberi peluang pekerjaan begitu banyak bagi para orang yang merantau. Bukan hanya dari Indonesia saja, tetapi juga dari beberapa negara di Asia lainnya. Orang Bangladesh, orang Nepal, orang India, ramai juga yang bekerja di Malaysia sebagai buruh kebun, buruh bangunan. Dan kebanyakan kalau untuk orang Indonesia yang wanita biasanya kerja di kilang. Dan kakaknya daripada Indonesia pertama kali merantau di Malaysia, kerja di Malaysia 1 bulan gajinya cuma 1.100 ringgit. Tapi sekarang sudah 1.700 ringgit ya untuk anak baru, yang dimana 1.700 ringgit itu kalau di rupiahkan 7 jutaan. Jadi memang angka yang cukup lumayan. Belum lagi kalau ada OT-nya. Dan untuk kerja di kilang, biasanya di Malaysia rumah itu sudah disediakan. Transportasi juga sudah disediakan. Jadi beda cara dengan di Indonesia. Yang dimana untuk pekerja kilang di Indonesia, rumah tidak disediakan. Transportasi juga tidak disediakan. Itulah bedanya. Kenapa mbak-mbak daripada Indonesia lebih suka merantau di Malaysia? Kalau ada kesempatan, janji jika kita merantau ke negara orang resmi, insya Allah aman-aman saja. Dan kita juga bisa melihat sendiri ya, bagaimana cara bos Malaysia menghargai pekerjanya. Bahkan sampai-sampai dibelikan tiket pulang pergi, dibagi uang untuk beli jajan di jalan. Masya Allah, sehat selalu orang baik. Oke, untuk sahabatku semua, cukup sekian informasinya. Dan tentunya kita sebagai orang Indonesia hendaknya harus saling respect, saling menghargai satu sama lain antara Indonesia dan Malaysia. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum pernah datang ke Malaysia, yang belum tahu akan Malaysia, mungkin kalau kalian datang ke sana pasti akan terkejut. Janganlah sampai istilahnya kita saling menghujat atau saling meremehkan satu sama lain. Karena kita adalah sesama muslim. Masa iya sih sesama muslim harus saling gaduh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.